salah satu mantan pemain Sriwijaya juga, Pavel Solomin, pemain asal Uzbekistan. Pemain yang juga merupakan striker tim 3-4 pemain. Irsyad Aras, offside tampaknya. Luar biasa pergerakan yang dilakukan oleh Fandi Mukhtar. Mantan pemain PSM Makassar, Irsyad Aras. Kita melihat bagaimana aksi individu dari seorang Fandi Mukhtar berhasil. Piring bisa memotong bola dari lini belakang Sriwijaya FC dan memberikan umparan sodoran ke depan kepada Jilo. Namun masih untung penjaga gawang dari Sriwijaya FC, Ferry Rotinsulu, masih bisa menghadang dengan kakinya. Lihat ya, duel kedua pemain asing ini masih membentur kaki kepada penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Hampir saja sedikit mengalami gangguan pada kakinya. Ya, sebuah peluang yang sangat bukan pelanggaran. Kali ini tampaknya pelanggaran Firman Utina terhadap Ronald Fagundes. Pemain yang juga pernah membela Persik Kediri dan PSM Makassar, Ronald Fagundes. Kembali pelanggaran dari Terry kali ini. Tampaknya Firman Utina menghasilkan kartu kuning yang pertama. Satu wasit. Sebuah hadiah yang sangat tidak mengenakan di menit ke-17 bagi kapten timnas Indonesia. Ya, Firman Utina. foul tentunya. Mengambil dari belakang, penglihatannya. Irsyad Aras kali ini, Pavel Solomin. Cepat kita lihat serangan dari Persisam Samarinda ke kanan. Julio Lopez dan jatuh di kotak penalti Sriwijaya. Kita nantikan keputusan dari wasit. Apa yang sesungguhnya terjadi? Nampaknya wasit lihat bahwa jatuhnya Jelo bukan sebuah pelanggaran. Dalam gerak lambat kita lihat. Iya, dalam penglihatan wasit. Solomin, masih Pavel. Ronald Fagundes kali ini berusaha melepaskan crossing. Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes mampu melepaskan crossing ke tiang jauh dan berbahaya dan sebuah streaming di depan gawang Sriwijaya FC. Diawali oleh sebuah umpan yang sangat matang dari Ronald Fagundes, berhasil dimaksimalkan oleh pemain Samarinda dan berubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, sebuah umpan yang cukup baik dilakukan oleh Fagundes di gawang jauh, di mana Fandi Mukhtar berdiri bebas dan memberikan flick ke dalam, dan walaupun sedikit membentur mister gawang. Ini dia, tanpa penjagaan dari M. Ridwan, dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu juga tidak bisa mengantisipasi. Ahmad Sembiring berada di posisi yang paling tepat, berada pada momen yang cukup baik. Iya, tidak satupun pemain Sriwijaya FC berhasil membuang jauh bola tadi, dan Ahmad Sembiring menciptakan gol. Wow. Sebuah tendangan yang besar dan Julio Lopez dan gol! Hanya dalam tempo 5 menit 2 gol tercipta bagi kubu Persisam Samarinda, membuat pendukung kesayangan mereka sontak kegirangan. Sebuah hasil yang luar biasa ke gawang Ferry Rotinsulu, dan kali ini oleh Julio Lopez. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang cukup menarik antara dua pemain asing, Pavel Solomin dan Fagundes. Sebuah tendangan dengan cannonball tidak baik,
tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Ferry Rotinsulu dan rebound dapat dimanfaatkan oleh Gilo yang berdiri bebas tanpa pengawalan, bahkan sempat mengecoh Ferry Rotinsulu untuk kedua kalinya. Serangan dari Sriwijaya kali ini melalui Supardi, melebar ke kiri, Kate Kayamba Gams yang dituju berbahaya. Kate Kayamba Gams. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh Kate Kayamba Gams. Masih tepat jatuh di pelukan Wawan Hendrawan. Belum merubah kedudukan, masih 2-0. Pelanggaran Rudi Widodo terhadap Irsyad Aras. Rudi Widodo adalah mantan pemain Persibo Bojonegoro dan memilih bergabung bersama Sriwijaya FC memasuki pertandingan pasca istirahat menyambut Piala AFF beberapa waktu yang lalu.